قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan mukminin, hafizakumullah wa ra'akum, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap salawat dan salam juga bersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, kepada seluruh sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama Allah yang mulia, dan kepada siapapun dari umatnya yang senantiasa berada di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian kita tak lupa berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, ibu bapak kita, orang tua kita yang telah berkorban demi kebaikan kita, yang membesarkan dan mendidik kita. Semoga seluruh jasa baik mereka dan pengorbanan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para guru, para pendidik dan masyayikh kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup mereka dan Allah jadikan anak dan keturunan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Masih dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid pada halaman yang ke-266, membahas dalil yang terakhir tentang bab ini, di mana muallif kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah ibunda kita ummul mukminin, semoga Allah azza wa jalla meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, barang siapa yang mencari ridha Allah bi sakhatin nas, dengan murka manusia, radhiyallahu anhu, maka Allah akan meridainya, wa arda anhu nas, dan Allah akan menjadikan manusia meridainya. Jadi ketika kita mencari ridha Allah, walaupun orang tidak suka, di saat orang benci, ya, di saat orang tidak menginginkan hal itu, maka dua kebaikan yang kita dapatkan. Yang pertama, Allah akan meridai kita. Yang kedua, Allah akan menjadikan manusia ridha kepada kita. Kalau Allah sudah menjadikan orang ridha kepada kita, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillahi, dan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan murka Allah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas, maka kebalikannya, yang mencari ridha manusia di atas murka Allah, atau disebabkan atau dengan murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya, dan Allah akan menjadikan orang-orang juga murka kepadanya. Rawahu Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam hadis ini, iltamasa ma'nahu talaba, mencari, ya. Iltamasa ini talab. Dalam bahasa Arab juga disebutkan iltimasut al-musa'adah, disebut talabul musa'adah. Itu artinya. Kata iltimas lebih halus dia. Penggunaannya iltimas al-musa'adah, ya, atau disebut juga dengan talab al-musa'adah. Artinya mencari atau meminta.
Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ya, makna global dari di sini yubayyinu sallallahu alaihi wasallam at-tariq. Ya, Nabi menjelaskan sebuah jalan alladzi yahsulu bihi ridallah, yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah, wa ridhan nas, dan akan mengantarkan kita kepada ridha manusia. Jadi Nabi menjelaskan dalam hadis ini, ikhwafillah, bagaimana cara kita mendapat ridha Allah dan ridha manusia. Ridha Allah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ghayatun tudrak, sesuatu yang insya Allah mudah untuk didapat. Ya, waridan nasi ghayatun la tudrak, tapi ridha manusia ini sulit untuk didapat. Ketika kita memahami kaidah ini, waridan nasi ghayatun la tudrak, ridha manusia sulit untuk dicari. Sebanyak apa orang yang menyukai kita, sebanyak itu pula orang yang membenci kita. Ya. Tapi ketika sudah memperoleh ridha Allah, maka semuanya akan selesai. Dari sinilah kita harus, yang menjadi skala prioritas kita, mendahulukan untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Wa tariqul ladzi yahsulu bihi sukhtullah wa sukhtun nas. Di dalam hadis ini Nabi juga menjelaskan tentang apa yang membuat Allah murka dan juga membuat manusia murka. Ya, di dalam hadis ini Nabi menjelaskan dua keadaan, cara mendapatkan ridha Allah dan ridha manusia, dan cara untuk mendapatkan murka Allah dan murka manusia. Ya. Wadhalika, kemudian dijelaskan oleh Syekh Fauzan, anna an-nasa liqusuri ma'rifatihim bil awaqib wa ghalabatil mu'athirati alaihim. Nah, hal ini bisa terjadi karena manusia ini tidak mengetahui atau kurang mengetahui akibat apa yang ia lakukan, atau dia dipengaruhi oleh banyak hal, tekanan-tekanan, ataupun misalnya karena sesuatu yang dia tidak ingin melakukan itu, tapi karena ada tekanan atau ada sebab, atau karena memang kurangnya akibat atau ilmu yang ia tahu tentang itu, maka manusia mendahulukan untuk mencari murka, mendahulukan mendapatkan ridha manusia walaupun Allah tidak suka. Nah, qad tata'arad gharagbatuhum ma'a ma sya'arallahu mimma fihi salahuhum ajilan wa ajilah. Dijelaskan di sini, terkadang di dalam diri manusia itu bertentangan sudah. Ya kan? Sering itu terjadi. Apa yang menjadi yang dilakukan dengan apa yang diperintahkan Allah itu berkecamuk itu. Ya, berkecamuk dalam dirinya. Dia sadar kalau ini dilakukan Allah murka, tapi tuntutan atau tekanan atau unsur lain yang pada akhirnya dia tetap memilih apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia ridha. Ambil contoh saja di dalam kasus misalnya masalah riba lah, misalnya dalam dirinya dia sudah mulai ada kesadaran tidak mau melakukan transaksi riba di sebuah tempat yang dia bekerja, atau misalnya ingin beli rumah atau beli motor atau beli apa saja yang di situ ada transaksi riba, ya. Atau minjam modal ke bank untuk usaha. Hatinya sudah tidak mau terima, Pak Yogi, tapi karena tuntunan, kalau karena tekanan, karena orang-orang di sekeliling, ada syubhat yang masuk, ya kan? Kalau tidak kita pinjam ke bank, terus dari siapa modal usaha kita? Kalau kita tidak beli rumah sekarang, kapan lagi? Gitu kan? Kalau kita tidak beli motor sekarang, ya kapan lagi kita punya motor? Hatinya tidak suka, perasaannya sudah tidak nyaman, tapi wa ghalabatil mu'athirati alaihim, karena ada yang menekan, yang berpengaruh, yang mendominasi atas dirinya sehingga dia ngalah. Apalagi para
Misalnya pasangan dia yang tidak siap, ya kan? Tambahan modal perlu bang, usaha kita sudah mulai berkembang. Tunggu dulu, keuntungan ini pelan-pelan kita, kata suaminya, kita simpan modal pelan-pelan, nanti kita kembangkan kalau kita sudah mampu. Ya, dan ini lebih berkah. Itu kata suami. Tapi kata pasangan, ya, rugi bang. Kalau kita cepat punya modal, ya berarti kita cepat lebih banyak, ya, keuntungan. Sudah kita pinjam saja ke bank, nggak apa-apalah, kan sedikit cuman ribanya. Ribanya sedikit. Persennya cuman sedikit bang. Itu bisa merubah rencana seseorang itu. Bisa merubah ya idealitas seseorang. Itu bisa. Karena apa? Wa ghalabatil mu'athirati alaihim. Dikalahkan oleh apa? Yang mempengaruhi dirinya. Dan maka kata Syekh Shalih Fauzan, qad tata'arad raghbatuhum, bertentangan dengan yang mereka inginkan, ma'a ma syara'allahu mimma fihi salahu ma'ajilan wa ajila. Ya, wa huna yatamayyazu mauqiful mu'min as-sahihil iman. Di sini akan jelas beda antara mukmin yang benar-benar beriman min mauqifi muza'za'il iman, dan dari sikap orang yang lemah iman. Jadi, kalau dikalahkan oleh orang-orang yang di sekelilingnya, ini termasuk ya mukmin yang lemah iman. Ya kan? Jangan, kita sudah tahu deh bahwa riba itu tidak lagi diboleh. Riba itu haram. Bersabarlah kita. Ya, kita cukup makan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Sudah. Karena yang kita cari adalah keberkahan. Gitu kan? Itu dialog itu ada dan keyakinan itu sudah ada, tapi lemah oleh orang yang ada di sekitarnya. Gitu kan? Nah, oleh itu ikhwafillah, sama ketika saya mendapatkan salah seorang dari ikhwah kita yang baru berhenti di sebuah pekerjaan yang pada level posisinya itu keuangannya sangat matang. Ya, semua ada, fasilitas apa, rumah ada, fasilitas kendaraan apalagi, bonus itu luar biasa. Bahkan fasilitas liburan akhir tahun pun ada, fasilitas kesehatan, bahkan pendidikan anak pun ada. Ya. Ketika sudah mulai ngaji dan semangat mengamalkan ilmu, dan ngajinya benar gitu ya, bukan salah, dia berpegang kepada dalil seperti yang dijelaskan oleh para masyayikh, para ustaz-ustaz, kemudian dia mulai merasa ada rasa takut dalam dirinya. Ya. Kekayaan yang selama ini didapat, harta yang selama ini peroleh, tidak membuat dia bahagia. Walaupun dalam kondisi ya serba berkecukupan, uang sangat ada gitu ya. Tapi kemudian perasaan tidak nyaman. Di situ dia mulai ya berpikir dengan jernih, yang meminta pertolongan kepada Allah serta juga mendiskusikan dengan pasangan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, Allah berikan taufik dan istrinya mendukung. Alhamdulillah, berhenti. Ya, tapi kemudian dia sampaikan dulu pelan-pelan ke keluarganya. Maka di akhir tahun itu sudah tidak lagi program jalan-jalan. Di saat anak libur sekolah tidak ada lagi liburan ke luar negeri. Sudah mulai hilang. Mulai menyiapkan diri untuk memangkas kenikmatan tadi. Enggak apa-apa asal Allah ridha. Asal Allah ridha. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fal mu'min yu'thiru ridallah ala ridan nas. Seorang mukmin yang kuat imannya mendahulukan ridha Allah, pilihan Allah, ketentuan Allah. Allah ridho apa enggak? Jika tidak, tinggalkan. Makanya di dalam sebuah ungkapan, man taraka syai'an lillahi awwadallahu ahsan min. Yang meninggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Saya katakan itu kepada kalimat tadi kepada orang tersebut, supaya Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik.
Saya bilang Allah mengganti bukan berarti penghasilan lebih, bukan. Ya kan? Jangan dipahami Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu bukan berarti gaji antum nanti setelah antum keluar dari situ itu akan lebih banyak, itu belum tentu. Tapi akan Allah ganti dari sisi yang lain yang antum tidak menyangka itu baik. Yang selama ini mungkin kehidupan rumah tangga kurang akur, Allah jadikan akur. Anak-anak yang selama ini barangkali susah untuk menghafal, Allah mudahkan mereka belajar dan menghafal. Yang selama ini antum mungkin tidak bisa qiyam, tapi dengan kondisi hari ini antum akan termotivasi untuk qiyam, punya waktu untuk bisa bangun lebih awal. Yang selama ini waktu juga ada, tapi kok tidak bisa sholat. Atau yang selama ini antum tidak pernah puasa sunnah, tapi sekarang antum bisa puasa sunnah Senin Kamis ayyamul bid. Atau selama ini mungkin antum mengaji mungkin sekali seminggu atau sekali sebulan, kalau sekarang bisa sekali sehari atau bahkan setiap selesai salat. Nah, ini yang kita katakan lebih baik dari apa yang diinginkan itu. Bukan serta-merta gaji yang didapat selama ini ketika meninggalkan pekerjaan yang di situ adalah ribawi akan Allah ganti dengan penghasilan yang lebih banyak, itu belum tentu. Karena ukuran lebih baik bukan berarti sama dengan apa yang kita bayangkan. Di sisi Allah tentu Allah yang lebih faham dengan kebaikan kita. Nah, fayastamirru ma'a syar'illahi la ta'khudhuhu fillahi laumatul laim. Maka mukmin yang baik, satu, dia mendahulukan ridha Allah di atas ridha manusia. Yang kedua, dia akan terus berjalan di atas agama Allah, tak peduli dia dengan celaan-celaan orang yang ada di sekitarnya. Orang seperti ini yang mencela pertama siapa? Keluarga Pak Yogi, pasti. Ya, kamu berhenti di posisi yang sangat semua orang mencari posisi itu, ya kan? Semua orang menginginkan posisi itu, kamu sudah sampai pada puncaknya kok berhenti. Kasihan keluarga kamu, kasihan dia keluarganya, padahal dia tidak kasihan dengan sisi lain. Dia memandang harta saja. Ya, kamu nggak dapat lagi fasilitas rumah, sekarang kamu ngontrak. Kamu nggak dapat lagi mobil, padahal dulu kamu punya mobil. Kamu nggak ada lagi liburan di akhir tahun. Dulu kamu setiap akhir tahun ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, dan sekarang kamu kalau sakit ya biaya sendiri, kalau kemarin biaya perusahaan, macam-macam. Tapi la ta'khudhuhu fillahi laumatul laim. Tak peduli dia dengan celaan orang, tak peduli dengan kata-kata orang, kalau apa yang dilakukan itu Allah ridha. Ini mukmin yang kuat. Fayatawallahu Allahu binasrih, pasti orang ini akan Allah berikan pertolongan. Jadi, pasti Allah tolong dia. Allah tak akan mungkin menyia-nyiakan para hamba Allah yang baik. Li'annahu qad ittaqallah. Kenapa Allah tolong? Karena dia telah bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah kepada mereka yang bertakwa kepadanya. Naam. Berkata Syekh Shalih Fauzan, wa maz'azajul iman yu'thiru ridan nas ala ridallah. Dan orang yang lemah imannya itu mendahulukan ridha manusia di atas ridha Allah. Fayuhaqqiq lahum matlubahum wa in kana mukhalifan lima syara'ahu Allah. Ya, kemudian dia mewujudkan apa yang diinginkan manusia, walaupun itu bertentangan dengan syariat Allah. Dipilihnya pilihan manusia, diambilnya pilihan manusia, walaupun pilihan itu Allah tidak ridha. Ini orang yang lemah iman, orang yang lemah imannya seperti itu. Wa hadza fil haqiqati qad khafa an-nas wa lam yakhifillah. Dan orang seperti ini ikhwafillah, dia hanya takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Padahal
barang siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan ya semuanya takut kepada dia. Ya. Wa yan'aqisu alaihi muraduhu fayanqalibu hamiduhu fin nasi dhamman. Ya, padahal ketika dia memilih ridha manusia tadi dan meninggalkan ridha Allah, maka yang akan ia dapatkan kebalikannya. Kebalikannya. Jelas itu? Pilihan yang kita ambil ya dengan pilihan manusia, Allah tidak suka dengan pilihan itu. Jangan dikira kita akan dipuji dan disanjung orang, tapi kebalikannya justru kita akan mendapatkan murka orang itu. Maka wala yughnu anhu minallah syai'a fadurra nafsahu wa durra man arada naf'ahum bima'siyatillah. Bayangkan ya, dia akan mendatangkan mudarat untuk dirinya, tidak ada manfaat. Jadi pokoknya kita fokusnya orang beriman mencari ridha Allah. Yang kita pilih pilihan Allah, yang kita ambil apa yang Allah tentukan, walaupun manusia tidak suka, walaupun manusia benci kepada kita. Ya, yang akan menjadikan manusia ya, hati manusia benci atau tidak kepada kita itu Allah. Maka di sini Nabi telah menyebutkan, barang siapa yang mencari ridha Allah, Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan jadikan manusia ridho kepada dia. Ya. Allah akan menjadikan manusia itu ya ridho kepadanya. Ini kekuatan orang beriman di dalam menentukan pilihan. Dia memilih apa yang Allah tentukan, apa yang Allah sukai dan ridhai. Ikhwafillah, ini hadis ini luar biasa, memberikan pelajaran kepada kita untuk bersikap memilih apa yang dipilih Allah, ya, menentukan pilihan apa yang Allah ridhai. Munasabatul hadits lil babi anna fihi wujuba khasyatillah. Di dalam hadis ini masih dalam pembahasan rasa takutnya kepada Allah, wa taqdimi ridahu ala ridal makhluqi, mendahulukan ridha Allah di atas ridha makhluk. Ya. Kayak saya cerita dengan Pak Ali ini, ya, beliau ini kan ya berinteraksi dengan orang, ya, bekerja, ya, sampai orang tidak suka. Kenapa? Karena dia tidak melayani bon kosong. Nah, ini ada istilah bon kosong istilahnya kan. Pedagang-pedagang itu ujiannya berat, Ustaz. Belanja cuma 1 juta gitu, tapi nanti setelah itu ada bon kosong diisi oleh orang setelahnya mungkin 2 juta, ya. Dan yang ditambahkan itu fiktif. Nah, biarlah orang tidak belanja di tempat saya, kata beliau, asal ya biarlah orang tidak jadi belanja kalau memang harus memberikan bon kosong. Kita nggak perlu cari ridha manusia. Mencari yang menjamin rezeki kita apa? Allah. Biar dengan 1 juta transaksi itu Allah berkahi rezeki dan anak-anaknya, daripada kita dapat 2 juta, anak kita tidak terurus, rumah tangga kita tidak harmonis, kemudian badan kita sakit-sakit, motor kita ya mungkin rusak. Ada saja cara Allah untuk menghabiskan harta kita. Makanya di dalam konsep mencari rezeki pun begitu. Yang kita tentukan apa yang Allah pilih untuk kita. Karena ujungnya nanti, misalnya mendapatkan rezeki 100 juta halal keuntungan dari usaha kita, ya, kita pilih itu. Ada cara lain untuk mendapatkan rezekinya keuntungan 1M. Katakan 1M. Dengan cara yang halal hanya 100 juta. Dengan cara curang 1M. Ujung-ujungnya Pak Yogi yang 1M ini habis. Sama, hanya dia akan menikmati 1 juta yang memang itulah hak dia. Dan ini sering secara waqi' kita temukan di masyarakat, dan banyak orang juga yang mengadukan hal itu. Banyak keuntungan tapi kemana, Ustaz? Saya diceritakan oleh salah seorang mantan salah seorang perusahaan. Uang gaji saya, Masya Allah, 1 bulan 30 juta, Ustaz. Uang yang memang harus saya habiskan di luar gaji saya itu belasan juta. Bahkan kalau pulang itu buat duit 5 juta. Tapi
Tapi apa yang terjadi? Pulang saya berantem dengan istri, pulang anak-anak saya melawan kepada saya, susah disuruh sholat, susah disuruh belajar dan seterusnya. Tidak pernah kenyamanan dalam diri, tak pernah ketenangan itu saya dapatkan. Usaha saya lakukan juga sebagai tambahan-tambahan. Bahkan saya lebih ingin pulang lebih telat, agak malam Ustaz. Karena apa? Kalau pulang cepat nanti ya rumah berantem dengan pasangan. Di saat dia mulai ngaji, sadar apa yang dilakukan ini bertentangan, maka kemudian apa? Dia baru mulailah menyadari, memberanikan diri menentukan pilihan apa yang Allah sukai. Dan alhamdulillah, usaha yang dulu dia lakukan di saat dia bekerja di perusahaan itu nggak pernah berkembang saat dulu, tapi sekarang berkembang. Bahkan dia tidak pernah saya merasakan ketenangan dalam hati dan kenyamanan berumah tangga seperti sekarang ini. Padahal sekian tahun lewat, anaknya sudah banyak, hasilnya, duitnya banyak, tapi katanya nggak pernah saya merasakan ketenangan. Saya bilang itulah ketika kita memilih apa yang diridai oleh Allah, maka Allah akan apa? Berikan kebahagiaan itu kepada kita. Nah, ikhwafillah, jadi ini pelajaran mahal dari Nabi kita SAW agar kita mencari ridha Allah dan di atas ridha manusia. Nah, ma istafadu minal hadis, yang pertama pelajaran bisa kita ambil, wujubu khasyatillahi wa taqdimi ridahu ala ridha khalqih. Wajib mendahulukan, wajib menumbuhkan rasa takut kepada Allah, ya, khasyatullah, ya, wa taqdim, dan mendahulukan ridha Allah di atas ridha makhluknya. Yang kedua, bayanu uqubati man athara ridan nasi ala ridallah. Menjelaskan tentang buruknya akibat mendahulukan ridha manusia di atas ridha Allah. Itu ya. Buruknya akibat yang mendahulukan ridha manusia di atas ridha Allah. Yang ketiga, wujubu tawakkuli 'ala Allah wal i'timadi 'alaihi. Wajib kita bertawakal kepada Allah dan bersandar kepadanya. Ketika kita bersandar kepada Allah, sebanyak apapun orang akan membenci dan ingin memusuhi kita, Allah akan tolong kita. Yang keempat, bayanu ma fi taqdimi ridallahi minal awaqib al-hamidah wa ma fi taqdimi ridan nas ala ridallah minal awaqib as-sayyi'ah. Menjelaskan tentang apa yang akan ia dapat ketika mendahulukan ridha Allah dan apa yang ia dapat ketika mendahulukan ridha manusia. Yang kelima, anna qulubal ibadi biyadillahi subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya hati hamba-hambanya ya berada di tangannya. Hati kita ini berada di tangan Allah, maka kita meminta, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ini, maka tetapkanlah dalam ketaatan kepadamu. Allah taala alam. Inilah pembahasan kita pada pagi yang barokah ini. Semoga kita selalu istiqamah untuk mencari ridha Allah dan mendahulukan pilihan Allah di atas ridha manusia dan pilihan manusia. Allah ridha walaupun manusia tidak, pilih apa yang Allah ridhai. Ya, jangan pilih apa yang manusia ridhai. Karena manusia mencari ridha manusia sesuatu yang mustahil. Mencari menyenangkan manusia kepada kita sesuatu yang sulit. Ya, tidak akan bisa kita membuat orang ridho kepada kita 100% dan suka kepada kita. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Semoga Allah berikan semangat di dalam istiqamah di atas jalan kebaikan dan apa yang Allah ridhai. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara